Kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Sudah banyak pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp interaktif kami. Pemirsa, nanti kita coba ulas satu persatu. Tapi saya ingin sambung kembali dengan Mas Kris. Tadi ada satu saham yang belum kita diskusikan. Ada Harum yang juga tadi kami sudah highlight. Dan juga sudah kami sampaikan informasinya. Dan hari ini ditutup positif. Naik 5,14%. Mas Kris, adakah yang bisa diberikan view-nya untuk Harum Energy? Ya, kalau kita lihat dari sisi Harum sendiri ya, kalau kita lihat dari sisi pendapatan, sebenarnya pendapatannya Harum ini turun cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2019-nya. Tetapi yang menarik adalah dari pendapatan lain-lainnya, sehingga laba bersih Harum di tahun 2020 terlihat meningkat sampai 3 kali lipat gitu. Nah, pendapatan lain-lain dari Harum ini didapat dari akuisisi tambang nikelnya kemarin ya, yang memberikan porsi cukup besar di laporan keuangannya Harum. Nah, jadi memang secara kinerja bisnis nikel masih cukup baik. Kedepannya view-nya masih akan cukup menarik ya, selama EV itu masih akan cenderung dipakai, lalu juga sentimen ESG yang sekarang digembor-gemborkan di global, sehingga menarik untuk memperhatikan saham-saham berbasis nikel sebenarnya. Oke, menarik untuk memperhatikan saham-saham berbasis nikel seiring dengan sentimen yang ada, pengembangan EV, kemudian juga ESG dan Harum menjadi salah satu pelaku dari industri tersebut. Nah, tapi melihat kondisi fundamental, kemudian juga pergerakan harga sahamnya sendiri, ini Harum sebetulnya cocoknya untuk gaya yang mana ini, Mas Kris? Investasi kah atau trading? Ya, kalau kita berbicara pada invest atau trading, saham-saham di sektor komoditas itu cenderung dipakai untuk trading ya. Karena kalau kita tahan untuk jangka yang panjang sekali, biasanya siklus harga komoditas itu kan mempunyai titik tertinggi dan titik terendahnya, dan itu akan terus berulang gitu. Jadi menurut saya Harum ya, kembali kita akan lebih melihat kepada capital gain-nya. Capital gain-nya, karena tadi memang komoditas begitu. Nah, levelnya sendiri ada yang bisa dicermati oleh pemirsa ini untuk Harum, Mas Kris? Harum perhatikan area 5.200-nya ya, selama di atas 5.200 maka target sementara terdekat Harum di area 6.450. Oke, 6.450 menjadi target terdekat, tapi 5.200 menjadi level yang harus diperhatikan selama di atas level tersebut. Silakan saja untuk mungkin bisa Anda masukkan dalam watchlist untuk Harum yang hari ini ditutup naik 5% ke 5625. Baik, itu untuk Harum. Sementara saya ingin bergeser ke saham-saham yang memang menjadi bidikan ataupun masuk dalam universe-nya Mas Kris nih. Hari ini saya sudah dapat informasi ada MTEK, Java, UNTR, dan juga Friend, Mas Kris. Kita coba ulas satu persatu. Kenapa kemudian ada MTEK di salah satu jajaran saham rekomendasi? Ya, karena kita tidak bisa memungkiri belakangan saham-saham yang cenderung naik di bursa kita ini saham-saham yang punya basis teknologi ya. Dan MTEK ini merupakan salah satu perusahaan teknologi di mana kemarin kita lihat di private placement-nya bahwa Naver Corporation masuk ke dalam jajaran pemegang sahamnya MTEK. Dan ini menjadi perhatian khusus sebenarnya untuk saham-saham terutama nanti menjelang IPO dari Gojek dan Tokopedia. Itu juga tentu akan menjadi sentimen positif untuk saham-saham berbasis teknologi. Untuk itu saya lihat MTEK secara teknikalnya juga cukup menarik sehingga saya rekomendasikan. Saham-saham berbasis teknologi MTEK salah satunya, pergerakan harga sahamnya juga sepertinya jika kita tarik garis mencatatkan peningkatan. Nah, lantas upside-nya sendiri untuk MTEK jika memang pemirsa cukup tertarik di saham ini seperti apa, Mas Kris? Ya, secara jangka pendek MTEK sideways berada pada area 2.200-an hingga 2.500 ya. Jika break di atas 2.500 maka target selanjutnya MTEK di area 2.700. Oke, target selanjutnya di 2.700. Sideways-nya tadi level-levelnya memang belum terlalu jauh, begitu pemirsa, di mana hari ini MTEK ditutup naik 2,06%. Semoga bisa menjadi tambahan informasi untuk Anda. Sementara ada sektor lain yang juga direkomendasikan, ada poultry diwakili oleh Java. Nah, ini kenapa kemudian ini menjadi menarik, Mas Kris? Ya, Java menurut saya cukup menarik menjelang Lebaran. Tentu konsumsi ayam-ayaman akan cenderung meningkat ya, sehingga memang biasanya setiap tahun untuk Java dan Cepin itu mengalami peningkatan menjelang Lebaran. Sehingga kalau saya lihat dari sekarang ini juga masih cukup menarik sebenarnya Java hingga menjelang Lebaran nanti. Oke, tapi momentumnya cukup pas jika ingin melakukan pembelian atau entry atau justru menambah posisi di harga saat ini? Ya, kalau saya lihat mumpung
Java hari ini juga kembali membuat new high-nya, maka target saya Java mungkin masih berada pada area 2.300 sampai 2.400. Oke, 2.300 hingga 2.400 pemirsa, jika memang masih cukup sesuai dengan target investasi Anda, Java mungkin bisa menjadi salah satu pilihan dalam watchlist Anda. Dari MTech dan juga Java, ini ada United Tractors. Lagi-lagi sepertinya related dengan komoditas ini, Mas Kris. United Tractor, apa yang bisa diperhatikan? Ya, kalau kita lihat memang dengan musim pembagian dividen dan kinerja secara UT, menurut saya dengan penurunan yang sudah cukup signifikan ya dari harga tertingginya, itu juga memberikan capital dividend yield yang cukup menarik gitu. Dan juga di harga 20.000 awal ini merupakan area yang cukup menarik karena menurut saya area yang masih tergolong cukup murah, mengingat harga batu bara kembali meningkat, harga nikel juga stabil. Jadi menurut saya karena batu bara diprediksi tahun ini masih cukup bagus seiring dengan perbaikan ekonomi, maka harusnya United Tractor juga akan terdorong kinerjanya di tahun ini. Oke, terdorong kinerjanya dari katalis positif komoditasnya sendiri. Tapi lagi-lagi apakah UNTR memang jangka pendek saja, Mas Kris? Kalau kita lihat, karena basis komoditas itu biasanya ketika ekonomi kembali recovery ya dari masa-masa krisis, maka biasanya akan terjadi rally untuk komoditas itu sendiri. Sehingga kalau saya lihat United Tractor ini cukup menarik untuk diinvestasikan mungkin medium to long term. Oke, medium to long term untuk United Tractors itu highlightnya untuk UNTR, pemirsa. Mungkin saja bisa menjadi salah satu pilihan untuk Anda. Sementara satu saham lainnya, ini juga sektornya agak cukup berbeda ini. Justru dari sektor infrastruktur, telekomunikasi, ada Friend di sana, Mas Kris. Bagaimana kemudian Friend bisa masuk dalam salah satu jajaran dan apa yang membuat mungkin pemirsa bisa mempertimbangkan juga saham Friend ini? Ya, kalau kita lihat dari kinerja Friend, di mana setiap tahun dari tahun sebelum-sebelumnya, Friend selalu mencatatkan kerugian. Dan di tahun 2020, di akhir tahun, sebenarnya kita lihat secara cash flow, Friend itu mendapat cash flow yang cukup besar ya dari operating profitnya mereka. Dan di tahun ini, Friend akan melakukan reissue, tujuan reissue-nya untuk membayar hutang. Di mana ketika hutangnya Friend kembali menurun, beban keuangan turun, kita harapkan di tahun 2021 ini dengan kinerja yang terus meningkat dari setiap tahunnya, jumlah pelanggan yang terus meningkat, kita harapkan di tahun 2021 ini Friend dapat mencatatkan keuntungan. Oke, diharapkan dapat menarik. Diharapkan dapat mencatatkan keuntungan dan masih menarik begitu ya. Target price ataupun levelnya juga bisa Anda perhatikan pemirsa di grafis yang sudah kami persiapkan. Tadi juga informasi dari Mas Kris. Jadi ada 4 saham rekomendasi, MTech, Java, UNTR dan juga Friend. Mas Kris, masih ada segmen berikutnya. Kita akan coba jawab pertanyaan dari pemirsa tapi nanti, dan pemirsa jangan bercerita tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi.